Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Marita Elia, sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas artikel yang berjudul Job Insecurity, Subjective Wellbeing, and Job Performance, The Moderating Role of Psychological Capital, yang akan dibawakan oleh Mbak Dea Salma Safira, selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada Mbak Dea, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar, Mbak Dea? Oke, baik. Mungkin nanti kalau semisal suara saya kurang jelas, mungkin bisa langsung diinfokan. Baik, saya akan men-share screen terkait presentasi hari ini. Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk top tier pada siang hari ini, di sini saya akan mempresentasikan artikel dari International Journal of Hospitality Management yang berjudul Job Insecurity, Subjective Wellbeing, and Job Performance, The Moderating Role of Psychological Capital yang ditulis oleh Darvis Motevali and Ali di 2020. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Dea, begitu. Nah, artikel ini tuh menyoroti salah satu perhatian utama di studi organisasi berkaitan dengan sejauh mana job insecurity ini tuh bisa mempengaruhi employee subjective well-being dan akibatnya nanti ke job performance employee itu akan seperti apa di industri hospitality yang mana spesifiknya adalah di perusahaan. Nah, nanti ini akan memiliki moderasi itu dia menggunakan role of psychological capital. Nah, untuk selanjutnya, iya, untuk agenda presentasi kali ini nanti akan ada penjelasan terkait introduction-nya, literatur review, pengembangan hipotesis, metodologi, gimana hasilnya, dan apa conclusion dari penelitian dari Darvis Motevali dan Ali ini. Nah, untuk fenomenanya kenapa penelitian ini dilakukan? Karena penulis merasa meski tingkat lapangan kerja di industri pariwisata ini meningkat di banyak negara, ternyata job insecurity ini masih menjadi masalah utama yang mengakibatkan adanya dilema performance management di kalangan karyawan. Ini ditemukan di beberapa negara, yaitu ada di Iran, Siprus Utara, Turki, dan Serbia, di mana hasil studinya ini eh, Hasil studinya ini menyatakan bahwa salah satunya itu di hotel di Iran ini menunjukkan bahwa 53,2% karyawan ini ternyata mengalami job insecurity. Nah, selanjutnya adalah job insecurity ini menjadi salah satu subjek yang paling banyak diteliti dalam bidang stres terkait pekerjaan dalam bidang konteks hospitality yaitu di perhotelan. Nah, untuk job insecurity sendiri ini dianggap sebagai salah satu faktor penghambat yang paling kuat dan yang erat kaitannya dengan tempat kerja di bidang kehospitalitian ini. Nah, job insecurity sendiri ini bisa diartikan juga sebagai keseluruhan kepedulian individu terhadap kelangsungan pekerjaannya di masa depan. Nah, ini nggak hanya berpengaruh ke hasil pekerjaan individu tersebut, namun juga berefek kepada keluarganya. Nah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu pertama untuk berkontribusi pada gimana job insecurity ini bisa mempengaruhi job performance. Dan ini juga meningkatkan pemahaman dalam hubungan yang disebutkan dengan mempertimbangkan peran buffering, pelindung untuk melindungi eh, pelindungi ini menggunakan psychological capital, jadi melindungi dari stres dan job insecurity. Nah, penelitian ini mengisi adanya kesenjangan atau gap di mana kurang diketahuinya semua bagaimana job insecurity ini bisa mempengaruhi performance melalui well-being, terkhusus di subjective well-being. Lalu juga mengisi terkait dengan gimana mekanisme mediasi yang menghubungkan antara job insecurity dengan job performance melalui subjective well-being di konteks perhotelan. Nah, gap yang menarik juga di sini dia menggunakan transactional stress theory untuk menguji gimana dampak job insecurity terhadap job performance karyawan melalui penurunan subjective well-being behavior.
Nah, ini adalah gambaran sekilas terkait dengan framework pada penelitian ini. Di penelitian ini, penulis menggunakan tiga grand teori. Namun, untuk transactional stress theory sendiri, ini adalah grand teori paling besar yang melandasi penjelasan beberapa bagian. Contohnya pada bagian landasan latar belakang, terus pengembangan hipotesis di bagian mediasi dan moderasi. Kalau untuk JDR teori, ini menjadi landasan mekanisme di bagian penulisan mediasi. Kalau untuk core teorinya sendiri, ini untuk di bagian moderasinya. Untuk pertama-tama, transactional stress theory sendiri ini bisa dipahami sebagai pemahaman bahwa bagaimana individu bereaksi terhadap stres di lingkungan kerja. Jadi TST ini disingkat TST agar lebih ringkas. Nah, jadi di TST sendiri ini dianggap bahwa stres ini akan muncul ketika karyawan tidak dapat menemukan strategi coping mereka yang sesuai ketika mereka merasa tidak yakin atas sesuatu. Jadi dianggap bahwa ketika karyawan mengalami job insecurity, ini pekerja ini berada dalam situasi yang tidak menentu terkait dengan masa depan pekerjaan mereka. Jadi ini bisa berakibat adanya keadaan bahwa mereka sulit menemukan solusi yang akan berefek pada mereka akan timbulnya rasa stres dan berdampak negatif pada kesejahteraan mereka atau well-being mereka terkait pekerjaannya. Lalu ada JDR, yaitu Job Demand Resource Theory. Di sini menegaskan bahwa permintaan, demand, atau tuntutan pekerjaan yang tinggi ini merupakan prediktor utama ketegangan kerja yang tinggi. Di mana di sini dijelaskan bahwa menurut teori ini ketika adanya job insecurity, ini sebagai tuntutan pekerjaan, ini akan membuat mereka merasa adanya resiko kehilangan pekerjaannya. Dan tuntutan pekerjaan sendiri, kalau dilihat dari sisi hospitality, kayak perhotelan sendiri, mereka yang bekerja di hospitality ini memiliki banyak tuntutan-tuntutan yang nantinya akan memberikan atau mengurangi sumber daya mereka. Sumber daya dimaksud sini adalah sumber daya psikologis atau fisik individu tersebut. Lalu teori yang terakhir adalah core teori. Di sini dijelaskan bahwa karyawan yang memiliki sumber daya pribadi yang cukup tinggi berpotensi untuk untuk dapat mengatasi dan mengendalikan stresor yang terkait dengan pekerjaan. Jadi ketika karyawan memiliki resource di sini terkait dengan pengetahuannya atau ilmu sesuatu atau informasi, ini akan membantu mereka mengatasi stresor-stresor yang akan muncul, pemicu-pemicu stres terkait dengan pekerjaan begitu. Iya, nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi dan mendalam terkait dengan framework ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat secara sekilas dulu bahwa penelitian ini meneliti 5 hipotesis di mana ada 4 moderasi yang diteliti dan 4 moderasi ini adalah dimensi dari psychological capital. Untuk job insecurity-nya sebagai X, job performance-nya sebagai Y, dimediasi oleh subjective well-being. Begitu. Iya, masuk ke pengertian dari masing-masing variabel. Mungkin dari tadi saya menjelaskan job insecurity, job insecurity. Sebenarnya job insecurity ini apa sih? Nah, job insecurity ini bisa dipahami sebagai ketidakpastian atau kekhawatiran yang dirasakan oleh karyawan terkait dengan masa depan pekerjaan mereka, dengan sumber ancaman dan bahaya yang tidak jelas. Nah, di dalam penelitian ini dia menyebutkan bahwa ada 2 sudut pandang, yaitu ada afektif dan kognitif, yang mana di penelitian ini berfokus pada kognitif insecurity. Kognitif sendiri ini berhubungan dengan persepsi karyawan terhadap organisasinya. Jadi terkait dengan sikap kerja seperti engagement, komitmen, ataupun kepuasan dari karyawan begitu. Lalu ada subjektif well-being, di mana subjektif well-being ini adalah penilaian individu terhadap kebahagiaan, di mana well-being sebagai kesejahteraan mereka secara keseluruhan juga sebagai kepuasan hidupnya mereka. Nah, selanjutnya ada job performance, di mana ini salah satu variabel yang cukup umum dan sering dipakai, di mana ini mengacu pada pelaksanaan tugas yang diberikan kepada seseorang, apa yang dilakukan seorang karyawan dalam pekerjaan atau bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Di penelitian ini dia menjelaskan bahwa ada 2 perspektif dari job performance, dari behavioral atau outcome-nya. Untuk behavioral sendiri ini adalah mengacu pada prestasi kerja yang dilakukan karyawan. Sedangkan untuk outcome ini mengacu pada hasil perilaku karyawannya sendiri. Jadi untuk performance-nya sendiri ini mengacu pada pelaksanaan tugasnya yang diberikan kepada seseorang gitu. Jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan tanggung jawab
tugasnya di perusahaan. Lalu ada selanjutnya itu psychological capital, di mana psychological capital dalam penelitian ini dilandaskan pada dua teori, yaitu ada trait teori dan state teori. Untuk trait teori ini didefinisikan sebagai ciri-ciri kepribadian individu yang relatif lebih stabil dan lebih tahan lama. Sedangkan untuk state teori ini mengacu pada keadaan mental seseorang, di mana individu bisa menampilkan perilaku organisasi yang lebih positif dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Nah, psychological capital sendiri ini terdiri dari 4 dimensi penelitian ini. Pertama, untuk self-efficacy sendiri ini adalah kepercayaan diri individu terhadap tugas tertentu. Bisa juga sebagai keyakinan bahwa diri mereka ini mampu mencapai tujuan secara efektif. Jadi, ketika karyawan memiliki self efficacy yang tinggi, mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapi permasalahan atau tugas apapun, walaupun mereka berada di situasi yang tidak aman, yang insecure begitu. Lalu ada optimism, di mana di sini orang yang memiliki optimism ini mempunyai harapan dan keyakinan terhadap kejadian di masa depan atau hasil sukses dari sesuatu. Jadi dia optimis akan segala sesuatu yang dia kerjakan. Lalu hope, di mana untuk hope ini adalah cara pandang dari sikap pikiran optimis yang dirasakan. Jadi ini meng-highlight terkait harapan hasil positif terkait peristiwa atau kondisi tertentu. Jadi ketika karyawan mempunyai hope, mereka mempunyai kemauan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada resilience, di mana di sini mengacu pada kemampuan untuk bangkit kembali ketika menghadapi kesulitan dan pulih dengan cepat dari kesulitan tersebut. Baik, ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana pengembangan hipotesis yang diteliti di sini. Pertama, dari kerangka ini ada 5 hipotesis, di mana peneliti hanya meneliti terkait mediasi dan moderasinya saja. Walaupun penelitian directnya, job insecurity ke job performance tidak dikembangkan di pengembangan hipotesisnya, tapi dia tetap meneliti di bagian resultnya. Tapi di pengembangan hipotesisnya, peneliti memang tidak meneliti secara langsung. Nah, di sini bisa dipahami bahwa activity affect employees job performance melalui subjective well-being. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika karyawan mengalami job insecurity, perasaan tidak aman ini, uh, mereka akan merasakan lebih sedikit kebahagiaan dan akan mengalami depresi. Nah, jadi studi ini mengungkapkan bahwa job insecurity ini lebih mungkin menyebabkan well-being atau kesejahteraan buruk di kalangan karyawannya. Lalu, untuk hipotesis 2 sampai 5 ini berfokus pada moderasi. Nah, di sini secara garis besar dijelaskan bahwa dalam kondisi stres, keberhasilan strategi coping ini tampaknya bergantung pada hubungan antara gimana sifat pemicu stresnya ini dan keyakinan mengenai kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan situasionalnya itu. Dijelaskan bahwa pertama di hipotesis kedua, yaitu di self-efficacy, bahwa keyakinan pribadi, yaitu self-efficacy-nya ini tentang kapasitas individu untuk merespon kondisi stres ini sangat penting. Ketika self-efficacy seorang karyawan itu tinggi, ini berkaitan dengan pengaturan proses stres, harga dirinya lebih tinggi, kesejahteraan psikologisnya lebih tinggi, jadi dia bisa beradaptasi yang optimal terhadap situasi yang tidak terduga ataupun adanya performance yang tinggi. Lalu di hipotesis ketiga ini berkaitan dengan resilience, di mana resilience ini sebagai komponen yang penting untuk melengkapi individu dalam menghadapi perubahan di masa depan. Ini sangat penting karena ketika dia memiliki resilience tinggi, ini dia bisa melihat situasi sulit melalui kacamata yang optimis dan realistis. Jadi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi situasi baru, untuk menghadapi stresor-stresor yang muncul. Di hipotesis keempat berkaitan dengan optimisme, di sini ketika karyawan yang optimis ini dia akan bekerja keras dalam situasi yang tidak menentu dan secara aktif terus menghadapinya dan dia akan percaya bahwa apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah hal yang baik. Dia akan berusaha seoptimis mungkin. Nah, untuk hope sendiri sebagai harapan ini itu ketika karyawan yang penuh harapan ini cenderung situasi kerja yang tidak menentu untuk menunjukkan bahwa nilai mereka kepada organisasi ini sesuai dengan harapan mereka saat mendapatkan pekerjaan.
Jadi ada 5 hipotesis, yang hipotesis satu diteliti sebagai mediasi, lalu H2 sampai H5 ini adalah penelitian sebagai moderasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Di metodologi sendiri, peneliti menggunakan judgmental sampling procedure, berarti ada kriteria-kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak mengisi survei tersebut. Lalu ditentukan bahwa ada hotel bintang 4 dan 5 yang berlokasi di Teheran, Iran. Nah, dijelaskan juga bahwa ada alasan kenapa ada syarat bintang 4 dan bintang 5 yang dipilih untuk menjadi kriterianya. Dijelaskan bahwa karena bintang 4 dan bintang 5 ini mengacu bahwa eh, dianggap bahwa bintang 4 dan bintang 5 ini mereka memiliki kelayakan atau keunggulan. Jadi karyawan dan timnya ini dianggap lebih terstruktur dan baik, berdedikasi dengan tingkat manajemen yang lebih baik. Lalu ada tingkat kualitas dan produktivitas yang lebih baik dibandingkan bintang 1 sampai 3. Lalu di sini ada perbedaan bahwa ketika karyawan ini nanti akan mengisi survei untuk variabel job insecurity, psychological capital, sama subjective well-being. Lalu untuk supervisor dia akan mengisi terkait job performance dari karyawannya. Nah, untuk penelitian ini juga dia mengantisipasi common market biasnya CMB dengan beberapa langkah. Lalu ditemukan ada 250 karyawan dan 21 supervisor yang menyelesaikan kuesioner. Jadi tingkat responnya 89%. Untuk demografinya, ini adalah demografi mayoritas yang mengisi. Untuk measurement nanti ada di tabel 1 juga berkaitan dengan measurement siapa aja dan berapa jumlah yang digunakan di setiap variabel. Lalu untuk data analisis sendiri, ini dia menggunakan 3. Pertama untuk PLS-nya, dia juga menguji confirmatory factor analisisnya untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitasnya. Lalu juga menggunakan SEM untuk menguji 7 faktornya. Lalu ada hierarchical multiple regression untuk menguji model mediasi dan model moderasinya. Ya, masuk ke bagian result. Yang pertama dari reliability and validity. Di sini, tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di bagian measurement-nya, di sini juga bisa dilihat bahwa setiap variabel sudah diikutsertakan dengan siapa, dilandaskan pada milik siapa, lalu berapa item yang digunakan. Nah, ini bisa dipahami bahwa cara pembacaan dari tabel ini adalah pertama untuk lambda di sini adalah artinya faktor loading, di mana faktor loading ini syaratnya adalah mereka harus dari lebih dari sama dengan 0,5. Dan di sini ditemukan bahwa semua faktor loading sudah sesuai. Lalu untuk converge alfanya syaratnya peneliti menggunakan 0,7 di mana ini semua sudah sesuai. Untuk AV atau average variance extracted-nya ini juga sudah sesuai di atas AVE-nya ini semua juga sudah di atas 0,5. Kecuali pada hub yang mana ini selanjutnya akan nanti ada di running ulang. Lalu untuk composite reliability di sini eh, dia juga sudah memenuhi, yaitu dia syaratnya di 0,7 dan hasilnya itu ada di 0,753 sampai 0,911. Nah, selanjutnya tabel kedua ini ada intercorrelation and heteroid monotrade ratio, di mana ini juga bagian dari pengecekan, di mana ini bisa dibaca bahwa untuk square root thieves-nya ini bisa dibaca diagonal yang di bold, yang bentuknya secara diagonal, ini bahwa bisa dipahami bahwa konstruk dia ini lebih besar dibandingkan korelasi-korelasi di sampingnya. Seperti misalnya di 726 ini, dia lebih besar dibandingkan konstruk-konstruk di sebelah kirinya. Lalu untuk head rate monotrade rasionya ini adalah untuk mendiagnosis diskriminan validity ini dari yang di italic yang di sebelah sininya. Nah, itu syaratnya dia mengikuti bahwa harus di atas 0, di bawah 0,85 dan semuanya ini sudah berada di bawah 0,85. Lalu hasilnya dari tabel 2 ini menunjukkan bahwa H1 dan 2 itu tabel 1 dan 2 ini menunjukkan bahwa CMB tidak menjadi ancaman penelitian ini. Nah, misalnya di bagian mediating ini bisa dilihat pada yang kotak biru bahwa subjektif
well-being ini secara parsial memediasi dampak negatif dari job insecurity terhadap job performance. Karena direct dan indirectnya ini sama-sama signifikan. Jadi job insecurity ini memiliki negatif effect di bagian sini, negatif effect kepada employees job performance-nya. Sedangkan subjective well-being ini positif signifikan eh, direct effect ke employees job performance. Nah, untuk indirect effect-nya sendiri pada bagian ini diketahui bahwa job insecurity ini memiliki efek kepada subjective well-being ini minus 0,473 dan decrease mendecrease di eh, subjective well-being-nya di 0,239. Jadi disimpulkan bahwa si subjective well-being ini tuh secara parsial memediasi dampak negatif dari job insecurity ke job performance. Nah, untuk moderating mechanism hypothesis test ini bisa dilihat dari tabel yang warnanya kotak kuning. Nah, di sini diperlihatkan bahwa untuk jobs indirect moderate regression analysis ini adanya pengaruh positif signifikan antara JI, job insecurity, menuju ketika dimoderasi oleh psychological capital yang mengarah ke SWB. Jadi hasilnya adalah H2, H3, H4, dan H5 di bagian moderasi ini semuanya mendukung. Jadi bisa dilihat bahwa ini 0,173 sampai 0,216 ini di dalam kerangka hasil ini bahwa mereka memoderasi hubungan antara job insecurity ketika memoderasi subjective well-being yang mengarah ke job performance. Jadi H1 dan H1 sampai H5 ini semua dinyatakan lolos atau diterima. Nah, selanjutnya di conclusion, di bagian discussion, di sini dijelaskan bahwa penelitian ini memang sudah menjawab dua tujuan di awal, yang mana untuk mencapai tujuan ini dirancang model berdasarkan literatur sebelumnya dan teori relevan yang ada, yaitu transactional stress theory, JDR theory, dan CHOR theory. Nah, hasilnya ini memang mendukung usulan peran mediasi subjective well-being yang menghubungkan hipotesis pertama tadi job insecurity ke job performance, sehingga ini bisa menegaskan bahwa job insecurity ini memang berdampak negatif terhadap performance karyawan melalui penurunan well-being dari karyawan. Nah, penelitian ini konsisten antara apa yang dihipotesiskan dan apa hasil pengujiannya, yaitu kelima hipotesis diterima. Lalu disimpulkan bahwa dalam situasi stres seperti munculnya job insecurity, ketidakamanan, perasaan tidak aman ini, karyawan memiliki harapan tinggi, ini memiliki kemampuan untuk membedakan alternatif tindakan yang bisa merangsang energi mereka, jadi mereka bisa menciptakan rasa lebih berkuasa dan berkendali daripada adanya perasaan ketidakberdayaan yang pada akhirnya apabila merasa tidak berdaya lebih berefek penurunan performance atau lebih depresi. Lalu karyawan dengan psychological cap tinggi yang memiliki 4 dimensi tinggi tadi ini, mereka lebih dapat belajar menjadi lebih optimis dengan mengubah gaya berpikir mereka secara eksplanatif. Ya, jadi diungkapkan bahwa ketika karyawan memiliki psychological capital, ini dia bisa meningkatkan toleransi stres di kalangan karyawan dengan persepsi positif mereka terhadap kejadian yang ada ataupun ketidaktentuan yang ada. Nah, lalu untuk theoretical contribution-nya sendiri, jelas penelitian ini berharap bisa menambahkan literatur yang ada terkait dengan job insecurity, self subjective well-being, atau psychological capital, dan terakhir job performance. Nah, penelitian ini juga sejalan dengan dua tujuan di awal, dengan menerapkan grand teorinya yaitu TST untuk menjelaskan peran moderasi psychological capital yang merupakan kontribusi yang luar biasa terhadap literaturnya. Nah, untuk practical contribution-nya di sini pertama untuk bagi direktur dan tim manajemen hotel, di sini mereka harus sadar dan menerima kenyataan bahwa memang job insecurity ini adalah kasus yang merupakan pemicu stres yang memiliki konsekuensi negatif dan parah kepada karyawan. Jadi mereka harus lebih aware terhadap adanya job insecurity di kalangan para pekerja hospitality. Lalu untuk manajernya diharapkan lebih peduli terhadap sumber daya positif yang dimiliki oleh staff. Lalu yang terakhir adalah dengan menyediakan program-program
pendidikan atau lembaga pelayanan mengikuti psychological capital intervention model, di mana dengan menyediakan program pelatihan yang efektif dan menggunakan praktik kepemimpinan, ini time management dapat meningkatkan psychological capital positif di setiap karyawannya. Lalu untuk limitation dan suggestionnya sendiri, yang pertama, ketika subjective well-being ini berkorelasi dengan job attitude dan performance outcome, ini tuh bakalan diusulkan untuk memperluas dan mengevaluasi strategi. Karena sudah berkorelasi, diusulkan di penelitian ke depannya, penelitian selanjutnya untuk memperluas dan mengevaluasi strategi selanjutnya. Lalu, karena penelitian saat ini itu kinerja karyawan sebagai konsekuensi perilaku job insecurity udah diteliti, jadi diusulkan bahwa di penelitian selanjutnya tidak lagi berkaitan dengan performance, tapi bisa meneliti di studi prospektif yang berfokus pada jenis konsekuensi di job insecurity lainnya. Jadi tidak hanya di performance saja. Lalu yang terakhir adalah menggunakan teknik lain dalam mengendalikan CMB tadi. Karena peneliti hanya menggunakan CMB, mungkin di penelitian selanjutnya bisa mengatasi CMB dengan teknik-teknik yang lain. Begitu. Iya, sekian dari presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mareta. Baik, terima kasih Mbak Dea atas pemaparannya. Apabila dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin pertanyaan juga bisa dituliskan di chat Zoom meeting atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya mau bertanya nih Mbak Dea. Jadi untuk penelitian serupa itu apakah juga bisa diterapkan di Indonesia ya Mbak? Oke, baik. Kalau yang penelitian ini, kalau dilihat dan dibaca kembali, sebenarnya bisa bisa saja dilakukan di Indonesia melihat bahwa industri hospitalisasi, terutama di perhotelan di Indonesia ini juga sesuatu yang lumayan padat. Banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang melakukan ini. Tapi memang perlu dicari lebih detail bahwa apakah job insecurity ini terjadi hanya di kalangan-kalangan tertentu saja, misalnya mereka memang bukan pekerja tetap di hotel tersebut atau hanya pekerja sementara, itu memang perlu dilihat lebih dalam. Tapi kalau ini akan dilaksanakan diteliti di Indonesia, menurut saya bisa dilaksanakan. Oke, jadi penelitian serupa ini bisa dilakukan di Indonesia gitu ya Mbak. Tapi Bisa, ada beberapa indikator yang mungkin bisa lebih didetailkan seperti itu ya. betul, betul, betul. Oke. Kemudian tadi Mbak Dea kan juga menyinggung itu ya terkait dengan parsial mediasi. Nah, untuk parsial mediasi itu sendiri seperti apa ya Mbak? Oke, ini ya, yang bagian di Iya. result ini terkait dengan partial mediasi. Kenapa peneliti di sini juga menjelaskan bahwa dia tidak menjelaskan bahwa SWB secara memediasi saja, tapi dia mau mention atau meng-highlight terkait dengan adanya partial mediasi. Nah, mediasi sendiri ini ada full mediasi, ada partial mediasi, ada no mediasi. Nah, untuk partial sendiri ini ketika suatu variabel yang berhubungan ini, ketika variabel langsungnya, directnya itu signifikan dan indirectnya itu juga signifikan. Makanya dia secara parsial memediasi. Lalu kapan ketika variabel itu dinyatakan full mediasi, itu ketika directnya itu tidak signifikan. Lalu indirectnya atau tidak langsungnya itu signifikan. Berarti eh, kalau indirectnya mampu signifikan, itu berarti dia mampu memediasi. Begitu. Iya, saya kembalikan ke Mareta. Baik, terima kasih Mbak Dea atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat Zoom. Atau kalau ingin bertanya secara langsung juga bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan juga, eh, saya mau bertanya lagi nih Mbak Dea. Untuk penggunaan one-tail dan juga two-tail itu kapan ya Mbak? Oke, Marta. Iya, ini di beberapa gambarnya itu dia memang mention bahwa seperti di tabel 2 ini dia menjelaskan bahwa ada tutel test, terus di sini dia juga menjelaskan tutel test. Nah, eh, pengujian ini, tail testnya ini itu memang ada dua, ada one tail dan two tail. Untuk perbedaannya sendiri,
Penelitian ini menggunakan tutel. Saya juga sering beberapa kali memakai pengecekannya menggunakan tutel. Itu ketika eh, peneliti itu saat menguji dia tidak meletakkan arah ujian. Jadi dia saat menguji tidak berharap apakah penelitian itu akan berarah positif atau berarah negatif. Tapi kapan penelitian akan melakukan one tail? Ketika dalam penelitian dia memang sudah memiliki arah hubungan yang dia inginkan. Misalnya, saya dalam menguji penelitian, saya memang sudah berharap bahwa job insecurity ini harus berhubungan negatif ke job performance. Jadi memang dari awal saya sudah memiliki arah hubungan. Jadi bukan meneliti dengan tidak ada arah yang diinginkan. Kalau tidak ada di arah diinginkan, berarti kan nanti akan tutel bahwa dia akan mengikuti hasil nanti akan ke arah positif atau negatif. Tapi apabila penulis sudah memiliki arah, apakah nanti dia akan positif atau negatif, bisa menggunakan one tail. Oke. Baik, jadi penggunaan tutel dan guantel ini tergantung dengan arah hubungan yang diinginkan seperti itu ya Mbak ya. Iya betul. Ini Oke, ada komentar ini. nah di sini sudah ada yang bertanya Mbak Dia dari Bu Vero. Selamat siang, perkenalkan saya Vero dari Makassar. Apakah ada dampak dari masing-masing variabel terhadap finansial pegawai hotel dalam penelitian ini? Oke, baik. Dikaitkan dengan finansial dari perusahaan dari hotelnya ya apabila eh, masing-masing variabel ini. Tentu kalau untuk secara keseluruhan karena ini penelitiannya melihat gimana adanya stresor pegawai-pegawai yang stres, terus adanya ketidakamanan pekerjaan, job insecurity, tentu nanti akan adanya turnover yang tinggi. Pekerja-pekerja yang tentunya akan sering keluar karena merasa tidak aman, tidak adanya perasaan bahwa dia akan aman untuk bekerja di sini di jangka panjang. Tentu apabila banyak karyawan-karyawan yang akan cepat turnover untuk keluar dari perusahaan, tentu misalnya dari sisi HR-nya untuk misalnya ada development-nya, ada trainingnya, tentu akan terus mengeluarkan dana. Jadi setiap ada karyawan yang masuk akan ada training baru, development informasi-informasi yang baru. Apabila itu terus dilakukan tanpa mereka memitigasi dan menyelesaikan masalah atau akar utamanya adalah sebenarnya karyawan merasa tidak aman, tentu ini akan mengefek ke finansial sih karena terus ada rekrutmen baru, terus training-training ulang di mana yang seharusnya bisa dengan misalnya hanya 100 karyawan saja di training untuk beberapa jangka panjang, ternyata banyak turnover selanjutnya yang mengakibatkan akan ada ratusan yang akan terus direkrut, terus ada yang di training. Begitu Bu Vero. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Bagaimana Bu Vero, apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, jadi variabel-variabel itu tadi sangat berdampak gitu ya Mbak untuk finansial dari pegawai hotel. Seperti Ya. itu. Baik, mungkin sambil menunggu Bu Vero juga, saya mau bertanya satu lagi nih Mbak. Jadi untuk ketentuan dari loading faktor itu apakah ada perbedaan sumber ya? Atau harus lebih dari 0,7? Oke, untuk penentuan loading factor atau faktor loading yang di sini ditandai oleh Lambda sendiri, di sini memang ada beberapa sumber-sumber peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki syarat-syarat tertentu karena ada peneliti yang dia melandasi bahwa tidak apa-apa dengan syarat di atas 0,5. Biasanya paling rendah setahu saya itu tuh di minimal itu di atas 0,5. Tapi ada juga yang dia membatasi di atas 0,6. Tapi paling umum dan paling aman itu sebenarnya di atas 0,7 begitu. Jadi untuk penelitian saat ini yang dilakukan di top tier ini dia melakukan dengan syarat di atas 0,7 begitu. Oke, jadi ada beberapa perbedaan juga gitu ya Mbak. Ada Betul. yang 0,5 dan 0,6. Tapi untuk lebih amannya itu di 0,7. Betul. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan tadi akan menutup sesi Q&A pada siang hari ini ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Dea atas jawabannya dan juga Bu Vero yang sudah bertanya. Apabila dari Bapak, Ibu, dan teman dan rekan-rekan sekalian ada yang sedang melakukan penelitian kuantitatif dan membutuhkan data, bisa untuk menghubungi SG Dataset.
Untuk CTA-nya akan saya kirimkan di chat Zoom. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.